Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan sharing apa saja bang yang semestinya harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Baiklah, di sini saya akan sharing guys ya. Nah, supaya nantinya ketika kita selesai mengganti LCD touchscreen ya, memang benar-benar udah fix semua dan oke semua. Nah, kayak saya kan di sini kita buka usaha servis HP. Di sini biasanya setelah ganti LCD touchscreen kita cek dulu semua sebelum nantinya kita kasihkan kepada pelanggan, supaya nantinya itu ya kita tahu bahwasanya kayak misalkan touchscreen semuanya berfungsi, kayak LCD itu nggak ada flag hitam atau tompel-tompel gitu kan, atau ada bayangan di kiri kanannya seperti itu ya, dipastikan benar-benar tidak ada gangguan apapun terhadap LCD touchscreen-nya. Nah, baru kita kasihkan kepada pelanggan. Bagaimana jika berpola atau bersandi? Kalau dulu saya nggak minta pola atau sandinya, begitu ini saya lihat aja LCD-nya dan saya main-mainkan touchscreen-nya yang bisanya cuma sepenggal kayak gini ya sudah gitu. Nah, tapi untuk saat ini sekarang ini saya meminta sandinya, bukan untuk melihat data yang ada pada HP ini, dan juga nggak ada kepentingan saya untuk melihat datanya, melainkan untuk mengecek semua fungsi daripada touchscreen HP ini, karena saya harus benar-benar memastikan benar-benar dipastikan ini benar-benar oke, baru kita kasihkan kepada pelanggan. Nah, yang pertama yang harus kita cek adalah LCD itu sendiri. Nah, untuk LCD ya saya meminta sandinya kepada pelanggan. Untuk LCD gampang saja guys ya, caranya mengecek tinggal kita lihat-lihat seperti ini. Kalau misalkan by the way ini masih ada pelindung layarnya, biar aja kan ini kelihatan juga kan. Nah, jadi untuk LCD itu kita lihat aja begini, itu kita sudah tahu apakah ada tompel-tompel atau ada flag hitam gitu kan. Nah, di sini kan aman-aman saja, tinggal kita ganti-ganti aja tampilannya, tinggal kita main-mainkan aja seperti itu. Nah, ini kan oke-oke saja. Adapun yang hitam-hitam ini adalah bekas lem, bukan di LCD-nya guys ya. Kalau LCD-nya aman, nggak ada kendala apapun, nggak ada noda bintik atau flag hitam atau ada shadow atau ada bayangan atau ada bercak kuning, tidak ada ya, bercak-bercak di pinggirannya tidak ada. Nah, di sini LCD begitu aja, dilihat saja secara seksama, secara teliti, dilihat betul-betul. Nah, seperti ini aman-aman saja ya untuk LCD-nya. Kemudian apalagi yang harus kita cek ya, yang harus kita cek adalah brightness atau kecerahan, karena kecerahan itu penting adanya guys ya. Nah, karena ada beberapa LCD touchscreen yang seperempat yang nggak bisa main kontras atau brightness atau kecerahannya tidak bisa dimainkan, sehingga dia mengambil yang di tengah seperti ini. Jadi ini nggak bisa diterangkan, nggak bisa digelapkan. Nah, tapi kalau yang di tanganku ini, LCD yang di tanganku yang barusan ku gantikan ini bisa main kontras ya. Nah, kontrasnya aman dan bisa main. Kemudian touchscreen. Nah, fungsi daripada touchscreen bisa kita tahu dengan cara memain-mainkan HP-nya ini, tapi itu butuh waktu yang lama. Nah, untuk HP Vivo ini ya, ini di tanganku ini Vivo Y83. Nah, untuk Vivo di tanganku ini itu ada kode dial bintang pagar 558 pagar. Dibawa masuk ke factory test. Nah, kita pilih engineer test, dan di sini yang di tengah kemudian kita handwriting test yang ini. Nah, ini guys tinggal kita hijaukan aja semua. Nah, tapi kalau HP yang tidak memiliki kode dial, tapi untuk beberapa HP kayak HP Samsung, Xiaomi, Realme ya, Vivo, Oppo itu biasanya ada guys ya, cuma beda-beda kode dial saja. Nah, sementara di HP Vivo ini saja mungkin ini nggak berlaku untuk semua HP Vivo ya, tapi dicoba saja. Nah, ini pengecekan touchscreen-nya, dan juga untuk kesensitifan tangan kita ya, kesensitifan tangan kita menyentuh touchscreen-nya itu sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Tuh untuk sensitif daripada touchscreen-nya itu, kesensitifannya kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik. Nah, sebenarnya kita nggak usah kesini, cukup dipenuhkan aja kotak ini sehingga dia berwarna hijau semua. Kalau ada tulisannya pas ya di sini, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua guys ya, dan itu dia akan kembali secara otomatis, biasanya seperti itu.
Coba kita penuhkan yang warna hijaunya ini. Dan juga kalau misalkan tanpa kita sentuh dia berwarna hijau sendiri, itu menandakan terjadinya ghost touch atau ini ya, tersentuh sendiri atau touchscreen-nya error. Ghost touch, ghost itu hantu, touch itu sentuhan. Jadi sentuhan hantu. Jadi itu istilah touchscreen yang error atau tersentuh sendiri. Ya. Coba kita penuhkan. Nah, kalau belum penuh itu belum bisa terkembali dia. Nah, kalau seperti ini, nah ini belum penuh, coba kita penuhkan. Nah, tulisannya pas tadi dia kembali otomatis, maka ini berfungsi semua untuk touchscreen-nya. Kemudian yang terakhir adalah sensor. Nah, sensor itu bisa dicek via kode dial, bisa langsung kita tes nelpon. Apabila kita nelpon dan layarnya otomatis mati tanpa kita dekatkan tangan kita ke sensor, nah itu sensornya tertutup. Biasanya yang baru ganti LCD touchscreen ada saja yang mengalaminya. Nah, coba kita cek bintang pagar 558 pagar. Nah, ini tanpa harus melakukan panggilan karena bisa dicek via kode dial. Kita cari di sini infrared proximity test. Nah, ini kan warna hitam tuh ya. Nah, kalau kita dekatkan tangan kita kemudian dia berwarna hijau, itu menandakan sensornya normal. Nah, apabila tanpa kita dekatkan jari tangan kita kemudian dia langsung berwarna hijau kayak gini tanpa ada yang didekatkan ya, nah itu sensornya tertutup. Dengan kata lain, kalau kita nelpon layar otomatis mati. Dan kalau layarnya mati ketika nelpon, ada beberapa HP yang tekan tombol power ya. Ada HP yang mau hidup layar LCD-nya, ada juga yang nggak mau hidup, dia mati terus sampai nantinya lawan bicara kita mengakhiri teleponnya. Baik telepon via messenger Facebook gitu kan, nah telepon via WhatsApp, telepon biasa, telepon jaringan seluler gitu kan. Nah semuanya kalau misalkan sensornya tertutup dia akan mati guys ya, otomatis. Nah syukur-syukur kalau HP kamu ditekan tombol powernya mau hidup. Nah tapi apabila kamu baru ganti LCD touchscreen dan sensornya ketutup, jangan khawatir, saya sudah mengupload video tentang solusinya. Jikalau kita habis mengganti LCD touchscreen kemudian sensor tertutup, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah membuat solusinya di video yang kemarin yang saya upload. Silahkan cek deskripsi, nanti ku taruh linknya di situ. Nah ini sensor aman. Nah itu saja sih yang mesti dicek ya ketika kita baru ganti LCD touchscreen. Dari LCD, dari brightness, dari touchscreen, dari sensor. Dan ya kalau secara fisik ya bisa kita cek ininya ya. Jangan sampai nantinya ketebelan, atau kalau memang ketebelan biasanya ada cahaya yang bocor dari samping sini. Nah tapi ini aman-aman saja ya. Oke, tidak ada cahaya yang bocor dari samping dan LCD touchscreen-nya bisa sudah ya kita kasihkan sama pelanggan. Ini sudah dites, dicoba gitu. Nana, di mana abang beli LCD touchscreen-nya? Nah sebentar saya tunjukkan dulu saya belinya di mana. Saya belinya di Shopee di toko Geraha Seperempat. Harganya saat saya membeli itu 193 LCD touchscreen Vivo Y83 tuh. 193.000 belum ongkir. Nah, sekarang harganya udah turun menjadi 179 ya, turun 14.000. Terjual udah 4,6.000. Wah, bukan kaleng-kaleng nih. Bagus nih penjualan tokonya ini. Oke. Begitu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan komen aja, kalau ada pendapat lain komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silakan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Saya akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you next video my brotherku.